Saya tuh memberlakukan untuk hawker buat mereka yang bisa jual es krim di atas 10 ember dalam waktu sebulan, itu per embernya saya kasih insentif. Jadi ada insentifnya juga ya Pak? Insentifnya. Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel Ice Hawker Indonesia. Have a nice day. Ice es krim ceria, ice es krim enak, ice semua suka. Have a nice day. Iya. Iya benar. Jual cair nggak Jual cair, iya. Oke teman-teman, jadi kali ini aku lagi ada di Ciracas, Jakarta Timur nih teman-teman. Aku di sini lagi sama Pak siapa Pak? Mohon maaf. Pak Iwan ini. Pak Robi. Pak Robi. Nah, jadi kita ini bakalan tanya-tanya nih mengenai usaha agen hawker ini ke Pak Iwan dan Pak Robi. Jadi kamu kalau penasaran soal usaha agen hawker ini bisa tonton videonya sampai habis ya. Pak Iwan, Pak Robi, gimana nih kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Usaha agen hawker ini udah sejak kapan sih Pak? September kalau nggak salah mulainya. Iya, di September 2023. Oh, baru ya September 2023 kemarin. Berarti udah berapa bulan tuh? 6 bulan ya. Oh, mau 6 bulan. Oh, gitu. Nah, gimana nih Pak, lancar usahanya? Ya, pasang surut Pak. Oh ya, namanya usaha ya? Lancar banget ya, belum. Cuma ya kita jalani aja. Oh gitu. Dulu tuh pas tahu usaha agen hawker ini dari mana sih Pak? Kok tahu gitu IC-nya ada? Pertama tahu ICE. Pertama tahu ICE itu awalnya sih suka ngeliat kayak abang-abang gitu kan lewat. Oh, yang keliling ya? Keliling ke rumah gitu kan, lewat rumah. Nah, dan itu saya nyari-nyari di Instagram tuh. Hawker, kebetulan ketemu kontaknya, marketingnya, terus saya hubungin, terus baru disurvei sama apa namanya? Sama salesnya? Sales. Oh iya. Nah, dari itu baru mulai tanya-tanya gitu ya langsung. Oh, dulu tuh pas gabung itu ada deposit atau modalnya gitu gak sih Pak? Deposit waktu itu 3 juta. Oh, 3 juta. Dapat apa aja tuh Pak asetnya? 3 juta itu asetnya freezer yang besar satu. Oh iya. Freezer kecil, ice pack, terus sepeda, alat-alat kerjanya. Oh gitu. Oh, terus Pak Iwan ini di sini posisinya sebagai apa sih Pak maksudnya? Kalau saya apa ya, pemodal aja. Oh, pemodal. Oh, terus ini Pak siapa tadi namanya? Untuk Pak Robi. Oh, Pak Robi. Ini karena Pak Robi ini kan hawker udah lama. Iya. Pernah di. Oh iya. Nah, jadi kan udah profesional lah. Akhirnya saya minta Pak Robi buat jadi penanggung jawab depo. Oh, penanggung jawab di sini. Iya. Jadi kalau untuk keseharian hawker, terus di lapangan kondisinya gimana, itu Pak Robi lebih. Oh gitu. Oh, jadi Pak Robi keliling juga? Keliling. Oh gitu. Biasanya keliling dari jam berapa Pak? Saya biasanya keliling dari mulai start dari sini tuh jam 8 pagi. Oh, dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oh gitu. Terus sistem usaha ini tuh kayak gimana sih Pak? Sistem usaha agen hawker ini? Kalau untuk sistem apa nih bagi hasilnya? Iya, kayak cara pembagiannya ke hawker gitu tuh gimana? Kalau ke hawker itu hawker setoran gitu kan? Iya betul. Oh, setoran. Setorannya ke siapa nih? Ke saya. Oh, ke Pak Robi. Perwakilan. Oh iya gitu. Oh, biasanya si hawker ini kelilingan itu es krimnya per ember ya? Per ember betul yang 5 liter. Oh, 5 liter. Iya. Itu 5 liter itu untuk habis sehari gitu si hawker kelilingnya? Paling cepet kalau di sini 2 hari. Oh, 2 hari. Paling telat juga gitu. 4 hari atau 5 hari. Terus untuk si hawker ini yang nyarinya siapa tuh Pak? Hawker kita sama-sama nyari sih, kayak saya juga lewat medsos saya. Oh iya. Umumnya kita lagi nyari hawker kayak gitu, terus Robi juga, terus hawker lain pun saya minta buat nyari calon hawker juga. Jadi strateginya itu supaya kan kalau untuk bisnis apa namanya
hawker es krim ini kan Iya. kuncinya ada di hawker tuh. Iya benar. Lebih Hawker yang banyak kelima. hawker makin banyak artinya akan Omsetnya juga omsetnya akan lebih banyak. banyak juga. Nah dari situ makanya setiap hawker itu saya minta buat siapapun yang mau join, saudara, tetangga, temen yang mau jadi hawker es krim, Ya. silakan aja. Oh boleh-boleh aja ya. Nah nanti ketika dia udah gabung, Ya. terus berhasil ngejual 2 ember di pertama itu Ya, di awal iya, di awal. kerja, yang bawahnya itu saya kasih benefit. Oh dapat Jadi benefit saya- juga yang bawahnya. Jadi semua hawker tuh apa namanya semangat gitu buat Oh, iya. di hawker lain. Gitu. Oh iya. Oh iya. Jadi ada benefitnya gitu ya Pak ya. Ya, dan nggak apa namanya nggak ada kriteria khusus gitu ya, misalnya mesti apa SMP SMA atau Oh. S1 mungkin. Oh, nggak ada. Nah, yang penting dia mau kerja Iya. jujur bulat ya Rob, ya. Silakan. Oh silakan aja bisa ya. Oh Pengalaman juga bisa. bisa juga. Ini bisa dilihat dari sini. Terus mereka yang mau jadi hawker ke Bapak ini ada bayar modal atau bayar apa gitu nggak sih Pak? Oh nggak ada. Tanpa dipungut biaya gratis. Oh gratis ya. Jadi langsung keliling aja gitu ya Pak? Iya. Oh kayak gitu. Malah kebanyakan karena apa namanya dari daerah, Ya. tapi kan apa namanya dengan ekonomi yang apa belum bagus maksudnya belum bagus. Nah kadang ada juga satu dua yang mereka minta untuk ditransfer ongkos buat iya. ke sini banyak juga. Oh bisa kayak gitu juga. Jadi nanti ongkos mereka kita ganti gitu ketika mereka udah sampai sini. Oh, iya. Terus kebanyakan itu hawkernya itu dari jauh-jauh tetangga sini sih Pak gitu. Jadi jauh sampai Saat ini dari jauh-jauh semua. Oh, gitu. Dari luar daerah. Oh mereka tinggalnya di sini juga atau ada rumah masing-masing? kalau yang jauh nginep di sini. Oh iya. Kalau yang dekat sini ada juga apa yang pulang Begitu ya. Terus ini kegiatan Pak Iwan selain jadi apa sih itu namanya ya ngemodalin usaha ini tuh apa aja tuh Pak kegiatannya? Saya Senin sampai Jumat masih ngantor. Oh ngantor. Oh jadi ngantor juga nih Pak ya? Kantor juga jadi Oh, iya. ya kesini tuh cuma apa ngecek aja. Oh ngecek aja, mantau aja gitu ya sedikit. Oh kalau Pak Robi ini tadi kan sambil keliling gitu ya? Iya gitu. Oh. Ini malah di sini dari perjalanan dari Taiwan. Oh gitu. Terus Pak Iwan ini dulu sebelum usaha Gen Hawker ini kerjanya atau usaha gitu Pak sebelum? Ngantor, terus ada juga sih usaha lain. Oh gitu. Terus kan kenapa saya gabung ke AIS? Oh iya kenapa Pak? Tadinya memang gak kepikiran aja sih, gak kepikiran pengen gabung di AIS, cuman saya pikir lagi es krim ini kan udah ada dari dulu ya, Iya. udah ada dari dulu banget. Es krim itu sebelum kita lahir kan? Iya benar. Kan es krim itu apa namanya bisnis yang potensial gitu. Iya. Yang dari dulu ada sampai sekarang pun Sampai sekarang pun masih ada. Nah akhirnya dari situ oh ya udah kenapa saya nggak ikut bisnis es krim juga gitu. Akhirnya saya browsing ya itulah ketemu AIS itu. Terus lagi kenapa es? Nggak tahu kenapa ya saya sih punya pikiran es itu bisnis es itu bisnis yang menguntungin. Iya benar. Dia es itu kejual nggak kejual tetap cair. Iya. Benar nggak? Iya. Kejual cair, nggak kejual Nggak kejual cair juga. Benar, jadi perincinya tetap cair gitu kalau es. Ya, itu jokes aja sih. Iya. Karena es benar kan? Iya benar. Kejual cair, nggak kejual Kalau tetap juga cair, iya. Itu jokes aja. Nah, cuman yang pasti kalau es itu kenapa saya milih es karena ya itu tadi es itu kan dari dulu zaman dulu Iya, dari udah dulu ada, dari masih sampai sekarang ada. artinya bikinnya stabil gitu. Iya. Akhirnya saya mau jalan. Ya, pecinta es krim juga kan gak cuma anak kecil aja ya Pak ya. Iya. Saya pun suka es krim. Tua juga. Iya. Gak melulu apa namanya anak kecil pas jajan bisa buat hajatan juga. Oh iya bisa buat hajatan, ulang tahun. Oh kalau kayak gitu bisa order sini juga tuh Pak. Bisa, kita sering juga loh kan. Iya, Oh, sering ya? Sering dapat order pernikahan. Biasanya kalau kayak
kayak gitu lebih banyak ya Pak ya, langsung beli 2 ember gitu. Ya, maksimal tuh di 4 ember, 5 ember lah. Oh gitu. Nanti dianterin ke sana. Iya, dianterin. Oh. Dan itu kita sama-sama menguntungkan. Jadi saya sebagai pemodal yang apa ngasih es ke hawker, Iya. hawker pun dia bisa pasang harga sebagai pramusajinya ke yang punya acara hajat. Jadi selain dia dapat keuntungan dari es krimnya, Iya. dia juga dapat keuntungan saat dia jadi pramusaji. Oh, Kan iya, iya. dibayar tuh sama Yang punya hajat. punya hajat. Oh, gitu. Oh, jadi bisa sama pramusajinya juga ya Pak ya? Dan itu hitungannya malah lebih besar ya dari apa jualan harian. Oh iya, ya keuntungannya juga lebih besar. Terus juga nggak keliling juga kan? Nggak keliling. Iya. Nah, terus di sini kelilingnya tuh pakai motor atau sepeda Pak? Saat ini sih pakai sepeda. Oh masih pakai sepeda ya, belum pakai motor. Iya. Di mari hawkernya ada berapa Pak? Di sini semua total ada 8 hawker. Oh ada 8 hawker. Iya. 8 hawker itu sekarang lagi keliling semua ini? Keliling semua. Oh kayak gitu. Saya mau nanya, emangnya untung ya Pak? Apa tuh? Usaha kayak gini? Usaha kayak gini kalau untuk pertama-tama itu dibilang untung ya belum ya. Iya, pas awal. Kita apa namanya masih istilahnya bakar duit Ah. terus sama apa untuk operasional gitu kan. Paling di bulan-bulan berikutnya ketutup nih operasionalnya untuk apa sewa tempat terus untuk listrik kayak Iya. gitu lah buat apa keperluan hawker. Jadi selama apa namanya di awal-awal itu rugi enggak, tapi hanya cukup buat Nutupin operasional. nutupin operasional. Sejauh ini baru seperti itu sih, karena hawkernya juga kan baru 8 orang ya. Iya. Mungkin kalau udah di atas 10-an Iya. dan itu juga kalau setiap ada penambahan hawker, makin banyak hawkernya, itu saya pasti akan pindah lagi ke tempat yang lebih besar lagi. Oh buka cabang baru lagi lah gitu ya, memperluas. Lebih tepatnya memperluas sih, memperluas tempatnya. Misalnya kalau yang sekarang kan masih di kontrakan. Oh iya iya. Tapi kalau udah di atas 10 mungkin kontraknya berbentuk rumah. Gitu. Nah kalau untuk ketika di sini udah penjualannya udah lumayan bagus, udah bisa autopilot lah ya Oh, iya, di sininya. Nanti mungkin Robi akan saya taruh di cabang yang lain. berikutnya gitu. Karena sih kayak gitu. Iya sih Pak, lebih menguntungkan juga kalau cabang ada banyak ya kan. Ya, karena kan kalau di bisnis ini kan kuncinya itu di hawker ya. Oh iya. Hawker banyak, perputaran esnya cepat, income-nya juga lebih besar gitu. Besar juga. Iya. Jadi ya bisa-bisa kita lah gimana cara buat merekrut hawkernya, terus gimana caranya hawker di sini tetap betah kayak gitu. Kan kita itu gimana caranya hawker di sini tetap betah, kita tuh ngadain setiap setahun sekali atau maksimal 2 kali kita gathering. Oh family gathering gitu ya. Terakhir kita ke puncak kan. Iya. Oh jadi hawker semua. enak dong jalan-jalan Pak. Jalan di sana bagi-bagi apa? Door prize. Taiwan, Oh Bagi bonus gitu. Jadi kalau saya itu prinsipnya kalau misalnya bisnis gimana saya nguntungin buat saya, Nguntungin buat- hawker, Iya. semuanya senang. Semuanya untung juga ya. Jadi ketika kita kerjasama itu enak, Iya. nggak apa namanya nggak ada yang bebanin katanya. Jadi saling nyaman juga ya Pak ya. Ya. Ya emang kadang kuncinya kayak gitu juga sih Pak, biar nggak keluar masuk. Nah dalam dalam sebulannya gitu ya, itu biasanya habis berapa ember sih Pak? Kalau dihitung gitu. Berapa paling 1 hawker atau keseluruhan? keseluruhan? Keseluruhan sebulanan. Itu di Taiwan Total berapa udah bisa sampai 40 lebih 40. Oh lebih dari 40. Oh gitu. Terus kalau misalnya ambil untung itu berapa tuh sebulan untungnya? untung Kira-kira? Iya. Kalau untung sebulan sih variatif ya. Cuma yang pasti kalau untuk margin dari 1 ember itu kan semua agen sama ya. Oh iya benar. Untuk harga jualnya berapa, terus harga belinya berapa itu kan udah ditentuin ya. Iya. Jadi untuk sebulan berapa ya tergantung di penjualan aja. Kalau misalnya banyak ya banyak, kalau misalnya sedikit Sedikit ya. Oh gitu. nggak tentu gitu. Cuman yang pasti kalau marginnya itu udah dipatok sih
sih, udah sama agen-agen yang lain. Oh iya ya. Paham. Nah, Pak Iwan ini asli mana Pak? Asli sini atau? Kalau saya lahir di Garut. Oh, dari Garut. Katanya sih, kata ibu sih lahir di sana, tapi besarnya ya di sini. Di Jakarta. Oh gitu. Cuma numpang lahir aja. Kalau Pak Robi? Kebetulan saya asli orang sini. Oh, asli Jakarta sini ya. Cilacap. Oh gitu. Kalau Pak Robi tinggal di mana? Di sini juga? Iya, saya kebetulan tinggal di Mes. Oh, tinggal di Mes juga. Oh, berarti Pak Iwan nggak tinggal di sini apa ya? Enggak, di sini kan untuk depo aja. Kalau saya di Pemda Cibinong. Oh gitu. Oh, jadi di sini kalau nyimpan sepeda juga di sini ya Pak ya? Sepeda, semua di sini. Oke. Terus Pak Iwan mungkin ada tips nggak nih buat naikin penjualan gitu? Tips naikin penjualan, kalau tips naikin penjualan itu saya tuh memberlakukan untuk hawker Ya. buat mereka yang bisa jual es krim di atas 10 ember dalam waktu sebulan, itu per embernya saya kasih insentif. Oh, jadi ada insentifnya juga ya Pak Ada ya? insentifnya juga, jadi mereka biar kepacu kan. Iya, biar semangat kalau lagi saya- gitu. Iya, kalau saya misalkan ngejual di bawah 10, saya nggak dapat insentif nih. Kalau saya ngejual di atas 10, saya Dapat insentif. kayak gitu. Itu paling strategi buat penjualan es Iya, krimnya naikin ya. penjualan juga. Betul, kalau untuk strategi buat ngejaring hawker yang tadi saya bilang, itu setiap hawker bisa ngajak siapa aja. Nanti ketika yang diajak itu bisa jual 2 ember, Iya. saya kasih insentif lagi. Dapat insentif lagi. Dan insentifnya uang ya. Iya. Uang. Terus apa lagi ya? Ya itu tadi kayak gathering kayak gitu itu setahun 2 kali lah maksimal gitu atau sekali. Jadi banyak untungnya juga ya Pak ya? Ya. Hawker gitu. Nah, yang penting hawker nyaman lah, gimana caranya hawker enak gitu kerjanya, karena kan mereka di lapangan udah capek ya. Iya benar. Begitu pulang kan ya istirahat gitu supaya besoknya semangat lagi. Kalau misalnya kita yang push ya tekan terus, memang sih sebagai investor itu layaknya investor ya, kita pengennya penjualan bagus nih, kita push, cuman nggak mulus seperti itu ternyata. Jadi apa namanya, ketika kita push ternyata hawkernya pada kabur kan kita nggak ini juga. Oh, berarti di balik hawker yang banyak dapat keuntungan dari Bapak, pasti Bapak lebih banyak untungnya juga ya Pak ya? Sampai bisa ngasih benefit, Kan insentif. enggak juga. Jadi karena saya kan kerja ya, Iya. kantor terus ada usaha lain, jadi subsidi silang aja sih. Kayak misalnya, oh saya ada uang dari usaha lain, misalnya perlu ini nih buat keperluan hawker ya, saya tutupin. Oke gitu. Jadi kalau untuk saat ini mungkin operasional tertutup, terus apa namanya, masih berusaha buat meningkatkan penjualan. Jadi nanti untungnya ketahuan berapa. Oh gitu. Karena masih baru juga ya Pak ya. Mungkin nanti Baru. makin lama makin banyak nih Pak omsetnya gitu. Jadi Pak Robi ini dulu sebelum jadi agen Hawker Ice ini dulu pernah jadi usaha es krim juga ya Pak ya? Iya betul, saya kebetulan pernah di Hawker juga jadi. Oh, Hawker juga. Oh, terus ketemu Pak Iwan. Ketemu Bapak Iwan. Oh, itu ketemunya gimana tuh Pak? Saya pertama ketemu Pak Iwan ya pas Pak Iwan masuk di Ice. Oh, gitu. Kebetulan Terus saya mau sebelum Pak Iwan. Oh, jadi dulu tuh yang pertama kenal Ice duluan Pak Iwan dulu berarti. Iya. Terus Pak Robi diajak sama Pak Iwan. Iya betul, saya kebetulan ada di sini. Cara ngajaknya dulu gimana tuh Pak? Cara Diajak sama Pak Iwan ya? Diceritain gitu. ceritain tentang Ice ini gimana, kita sharing. Oh gitu ya. Terus mau jadinya Pak? Iya, saya tertarik. Pak ini kan udah mau bulan puasa ya, bulan Ramadan. Itu nanti hawker-hawker gimana Pak? Ya kalau ada yang mau dagang ya dagang. Kalau misalnya kan mereka juga puasa ya. Iya benar. Kalau mau ada yang puasa dulu misalnya nggak daging nggak apa-apa. Oke, Nggak gitu. terlalu maksain sih, cuman ya tergantung ke hawkernya masing-masing. Oh, ya. tergantung hawker masing-masing ya mau keliling atau enggak. Kalau di hawker
hawker ini kan kita bukan gaji ya. Iya. Jadi kalau mereka mau punya uang ya Mereka keliling. kalau enggak ya Ya udah. nah, jadi ya ini gimana mereka aja. Nggak maksain gitu ya Pak? Maksain. Nah, cuma kalau gimana pas waktu puasa itu mungkin Bang Robi bisa ngejelasin tuh, karena kan Bang Robi pernah tuh jualan pas waktu puasa. Oh, iya. Pengalaman jualannya kayak gimana? Itu dulu Pak Robi kira-kira gimana tuh kalau bulan puasa Pak? Kalau untuk bulan puasa kita biasa dulu keluar sore. Keluar sore sampai malam. Sampai malam ya sekitar jam 9 jam 10. Sampai selesai taraweh gitu ya? Iya. Kan pasti banyak bocil-bocil nih mau beli. Iya, betul. Ada juga yang keluar normal karena mungkin lihat di kondisi anak kecil itu kadang banyak yang nggak puasa. Iya, karena nggak semua puasa juga ya Iya, kan Pak ya? betul. Iya, oh jadi kayak gitu. Jadi bisa keliling, bisa enggak, itu terserah Iya. mereka ya Pak ya? Oke. Saya Pak mungkin ada suka dukanya gitu Pak sama jadi agen hawker ini? Suka dukanya itu, kalau sukanya itu jadi saya jadi lebih banyak punya teman ya. Oh iya, Karena, banyak teman lagi. Saya tuh anggapnya bukan antara saya pemilik atau ini. Iya, jadi kayak kita nggak bos sama karyawan. aja lah gitu. Iya. Teman aja mungkin bisa ditanya langsung sama Robi saya Oh, kayak iya, Pak. gimana. Kalau dukanya apa ya? Dukanya paling kayak misalnya pas waktu aset dibawa kabur paling kita gimana nih Pak gini gimana. Cuman saya bilang udah kita bawa lucu-lucuan aja lah biar nggak terlalu pusing kan nggak mungkin kita pusing terus ya. Iya, iya. Jadi ya senyamannya aja. Nggak semua hawker kayak gitu ya Pak ya? Nggak semua hotel kayak gitu, cuman artinya kita jadi lebih selektif gitu. Oh, iya. Lebih selektif cara apa merekrutnya kayak gitu. Paling suka dukanya itu. Jadi kalau sukanya kita kalau lagi jalan-jalan pokoknya Betul. Jalan-jalan. Banyak ya? kumpul. Iya. Jadi bisa ambil refreshing juga ya semua ya Pak ya kalau kayak gitu? Kalau kemarin tuh pas waktu kita jalan ke puncak tuh sempat kepikiran buka di puncak juga dong ya. Kayaknya ngegoesnya bakal gempor. Oh iya sih. Ini jalurnya naik motor bisa tuh Pak. Bisa. Cuma kan di sana kan dingin ya. Oh iya. Terus jualan es apa ada ya? Cuma nggak tahu juga. Tapi kalau yang suka es krim pasti suka juga sih Pak. Mungkin ya. Ya. Kadang pernah juga tuh waktu itu ngedatangin hujan, tapi tetap aja banyak mereka yang beli. Atau mungkin Ice itu mau inovasi bikin apa es krim rasa bakso atau mie ayam Di puncak bisa ya? Nah, kan? Es krim nasi Padang gitu ya Pak ya. Oke. Oh jadi sekarang ini kalau jual es krimnya itu yang berapa rasa tuh Pak? Masih 3 kok. Masih 3 rasa Yang 3-in-1 gitu. Oh. Bisa udah pernah coba dikreasiin belum tuh Pak? Kayak mungkin pakai roti gitu. Roti ada Rob? roti ada. Oh, Kita ada. kreasiin dari roti. Ada juga yang dulu sempat pernah pakai Oreo buat Oh, buat toppingnya. meses. Ya, biar bocil-bocil tambah suka Yang gitu lebih ya. tertarik anak-anak. Oke, kayak gitu teman-teman. Dah. Warnanya juga jadi warna-warni. Oh iya, Biar pokoknya. jenisnya kreatif dan jenis warna. Kan berarti Bapak ini kelilingin juga ya? Itu biasanya kalau kelilingin itu jualnya dari harga berapa sampai berapa sih Pak kira-kira? Di Grup Paiwan kita paling murah tuh kita jual 2.000. Oh 2.000. Bukan harga asli. Cocok lah ya buat dibeli anak-anak ya Pak ya? Betul. Oh untuk harganya itu dipatokin nggak sih Pak dari Ice? Harga jual ecerannya? Enggak ya? Tergantung dari hawkernya. Oh gitu. Jadi terserah hawker juga ya, terserah depo juga gitu. Jadi Ice itu nggak matokin jual segini nih, jual segini nih enggak ya? Tergantung dari hawker. Oh kayak gitu. Oh iya Pak, kemarin aku nggak sengaja scroll terus aku ngelihat berita nih soal agen hawkernya Pak Iwan. Itu kok bisa masuk berita? Gimana ceritanya Pak? Karena kan background saya kan wartawan ya. Oh gitu. Saya di industri media juga, jadi menurut saya dengan adanya ICE ini kan membantu juga ya. Iya benar. Untuk apa hawker, terus misalnya orang yang nggak punya Kerjaan, terus iya. jadi dia bisa kerja. Menurut saya sekalian saya promosi juga lah. Oh iya. Oh jadi itu salah satu tipsnya juga ya buat narik hawker juga. Jadi salah satu cara saya lah karena saya
sekalian bikin beritanya gitu, Iya. saya publish. Jadi dari situ ya lumayan lah, ada yang pesanan dari luar kota atau dari dekat-dekat sini kayak gitu. Oh ya, jadi bisa ningkatin penjualan juga ya Pak ya? Penjualan juga. Oh kayak gitu. Salah satu cara lah, bisa juga lewat Facebook kayak gitu, lewat Instagram, Iya. atau dari WhatsApp status juga bisa sih. Oh bisa juga. Oh, jadi share di sosmed juga ya Pak ya? Oke Pak. Oke Kak. Apa namanya, buat kayak milenial misalnya yang punya uang, misalnya yang bingung uangnya mau dikemanain, bisa sih gabung ke distributor AIS. AIS, oh ya. AIS itu nggak gede kok modalnya. Iya benar. Cuma kita ya ada depositnya, cuman kita tinggal siapin tempat kayak gitu, sama apa namanya, ngerekrut hawker. Oh ya, itu Bapak tadi kan deposit 3 juta ya? Itu juga kan cuma deposit aja ya Pak ya, berarti Deposit pinjaman. itu juga kita kasih deposit ketika misalnya kita memutuskan untuk stop bermitra. Oh, iya. Itu deposit itu bisa kembalikan. Kembalikan lagi. Oh jadi si agen ini bisa ngembaliin asetnya, nanti dari AIS-nya ngembalin uangnya gitu. Oke. Oh jadi itu mah cuma bisa dibilang cuma jaminan doang ya Pak ya? Oke kayak gitu. Oke udah tuh. Itu kalau buat apa milenial atau orang tua apa yang mau jadi agen AIS itu cukup apa namanya, menghasilkan lah, bisa dibilang kayak gitu. Yang penting kuncinya yaitu perbanyak hawker. Oh iya benar. Kalau hoker makin banyak makin untung juga. Nah, Terus Bapak itu dulu pas baru gabung tuh susah nggak sih Pak cara gabungnya itu? enggak ya, kita cukup kontak salesnya, terus salesnya survei. Ketika dinyatakan layak untuk apa dijadikan depo, cuma selang 1 hari Oh langsung aset turun aset. Terus pembayarannya itu setelah turun aset atau sebelum Pak? setelah Oh setelah ya. turun aset, terus di CS juga kan, dan itu baru kita pembelanjaan pertama tuh. Pembelanjaan pertama di 20 ember ya. Oh 20 ember. Oke. Oke, nah teman-teman nih kalau teman-teman mau jadi agen nih biar bisa maju, biar punya usaha, itu bisa tuh kayak Pak Iwan ya. Nanti kamu bisa langsung aja hubungi admin konsultan AIS Hawker Indonesia di atas sini. Jadi kalaupun nanti kamu mau tanya, mau konsul dulu nih, pokoknya kamu mau tahu lebih lanjut dulu, itu bisa langsung aja hubungi admin konsultan AIS Hawker di atas sini. Nah terus Pak, kalau misalnya ada nih ya yang teman-teman nih mungkin yang nonton video kita mau jadi hawker, itu bisa gak sih Pak? Bisa banget. Bisa ya. Jadi hawker itu nggak usah takut, saya nggak punya ijazah, kita nggak lihat ijazah. Saya pendidikannya cuma SD misalnya, nggak ini juga, yang penting punya niat pengen kerja. Iya pengen kerja. Mau gabung ke sini, itu silakan. Karena menurut saya itu pengangguran itu sebenarnya nggak ada. Iya. Yang ada itu cuma dia si pemalas sama dia yang kurang beruntung. Iya, benar. Cuma 2 itu doang. Nah, tinggal pilih mau 2 itu atau ikut gabung sama kita. Oh iya benar. Kalau mau jadi apa pemalas atau yang kurang beruntung ya silakan. Tapi kalau mau ikut kerja silakan gabung ke kita. Oke Pak, mungkin ada pesan atau kesannya gitu nih buat teman-teman yang mau jadi agen kayak Bapak, bisa sih. Pesannya untuk yang mau jadi agen, perlakukan hawker itu seperti teman atau apa, lebih ininya, lebih intimate-nya lagi, misalnya saudara kayak gitu lah, atau keluarga. Jadi ketika apa udah ada jalinannya itu enak ke depannya jalannya. Jadi biar betah juga ya Pak ya. Oke, Pak Robi kan tadi keluar jam 8 ya Pak ya kalau keliling ya? Biasa saya bawa di depan. Oh, terus nyiapin gitu ya bahan-bahannya? Dari SPek-nya, Spek. sepedanya,
kebersihannya juga. Oh, jadi kebersihannya juga harus. Iya, terutama kebersihan dari boxnya juga supaya enggak ketebak. Biasanya dibersihinnya tuh gimana sih Pak? Maksudnya berapa kali? Biasanya sih kita bersihin 2 kali. Oh, 2 kali. Dari habis pulang dagang Sama sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Jadi dimasuk-masukin tuh ya mulai dari es pekon ke dalam kotaknya gitu. Iya. Oh, terus es krimnya nggak cair tuh Pak dibawa keliling? Enggak cair karena kita dari Taiwan juga di kasih payung ya. Oh. Buat kita makan, disediain payung dari Taiwan. Ya alhamdulillah ini nggak terlalu kena sinar matahari. Oh, iya. Oke. Nah, teman-teman nih kalau misalnya teman-teman di luar sana belum memiliki pekerjaan, mau kerja apa bingung, mending kamu join aja nih kerjasama sama Pak Iwan buat jadi hawkernya Pak Iwan di depo apa ini Ciracas. Ya, jadi kamu bisa langsung aja hubungi kontaknya Pak Iwan di atas ini. Ya, jadi bisa nih buat jadi hawker nggak pakai syarat-syarat ya, terus juga nggak pakai modal, jadi tinggal langsung kerja aja, keliling aja ya, langsung aja dihubungi kontak Pak Iwan di atas ini. Bisa jadi hawker, bisa reseller juga bisa. Oh ya. Oke, teman-teman semua, tadi itu cerita nih dari agennya Pak Iwan, dari Pak Robi ya, mungkin ada sedikit nih yang bisa teman-teman ambil. Cukup sekian video kita kali ini. Ini ada dari cerita agen Pak siapa tadi Pak? Pak Iwan. Ais Ciracas. Oh ya, agen Ais Ciracas yang mungkin ada yang bisa kalian ambil nih. Mungkin kalian bingung, kalian bisa tonton video kita yang tadi ya teman-teman ya. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.